I learned the truth at 17, that love was meant for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Anggi Danukusumardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadi penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan tadi akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin atau air kemih. Sementara zat-zat yang masih diperlukan tubuh akan beredar di dalam darah. Adapun penyusun dari sistem perkemihan yakni ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Ginjal berbentuk seperti kacang berwarna merah keunguan dengan berat dan besar yang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, umur, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada orang dewasa, ginjal memiliki panjang sekitar 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan ketebalan yakni sekitar 2,5 hingga 3,5 cm. Pada laki-laki dewasa, berat ginjal mencapai 125 hingga 175 gram, sedangkan pada wanita dewasa, berat ginjal yakni sekitar 115 sampai 155 gram. Adapun fungsi dari ginjal yakni untuk filter darah, regulasi volume dan tekanan darah, regulasi cairan tubuh dan osmosis, regulasi keseimbangan asam basa, kemudian sintesis kalsitriol, sekresi renin dan eritropoietin, gluconeogenesis, dan detoksifikasi radikal bebas dan sekresi dari metabolisme. Ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat yakni fascia renal yang merupakan pembungkus terluar, kemudian lemak perirenal dan lemak pararenal yang merupakan bantalan ginjal, serta kapsul fibrosa yakni membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Adapun bagian-bagian dari ginjal yakni lobus ginjal, kemudian hilus atau hilum, sinus ginjal, parenkim ginjal, dan pelvis ginjal atau pelvis renalis. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian ginjal. Yang pertama, lobus ginjal. Setiap lobus terdiri atas satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Selanjutnya, hilus atau hilum, yang merupakan cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Lalu, sinus ginjal. Sinus ginjal merupakan rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Kemudian parenkim ginjal. Parenkim ginjal merupakan jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Selanjutnya pelvis ginjal atau pelvis renalis yang merupakan rongga perluasan dari ujung proksimal atau bagian atas ureter. Ujung ini akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyx mayor yang kemudian akan bercabang lagi menjadi 8 hingga 18 calyx minor. Fungsi dari calyx minor adalah untuk menampung urin yang terus-menerus keluar dari ginjal. Dari calyx minor, urin akan masuk ke calyx mayor dan selanjutnya masuk ke pelvis renalis atau pelvis ginjal. Ureter merupakan saluran di sebelah kiri dan kanan yang menghubungkan ginjal dengan buli-buli. Adapun panjang ureter yakni sekitar 25 hingga 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Struktur ureter itu terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa. Ada 3 bagian ureter yakni pars abdominalis, pars pelvica, dan intramural. Fungsi dari ureter yakni untuk transport urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Seperti yang sudah disebutkan tadi, salah satu bagian ginjal adalah parenkim ginjal. Parenkim ginjal memiliki 2 bagian, yakni bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Korteks tersusun dari nefron-nefron yang berjumlah sekitar 800.000 hingga 1,5 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nefron memiliki 2 komponen, yakni komponen vaskular atau pembuluh dan komponen tubular atau tabung. Pada komponen vaskular, nefron terdiri atas arteriola afferent, glomerulus, arteriola efferent, dan kapiler peritubulus. Selanjutnya, pada komponen tubular, nefron terdiri dari kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle,
lalu tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Kemudian pada medula atau bagian dalam parenkim ginjal itu tersusun dari sistem tubulus yang berukuran mikroskopis. Kandung kemih atau vesika urinaria merupakan organ berongga dengan kapasitas maksimal 700 hingga 800 cc. Kandung kemih juga merupakan kantong otot yang terletak dalam rongga panggul belakang simfisis pubis. Strukturnya sama dengan ureter, yakni terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa. Pada laki-laki, di belakang kandung kemih itu terdapat rektum, kemudian di bawahnya terdapat kelenjar prostat. Sedangkan pada wanita, di belakang kandung kemih itu terdapat vagina, uterus, ovarium, dan rektum. Adapun fungsi dari kandung kemih yakni menampung urin sebelum dikeluarkan menuju uretra. Uretra merupakan saluran yang keluar dari vesika urinaria dan memiliki diameter sekitar 6 mm. Uretra pada wanita itu pendek dan lurus dengan panjang sekitar 3 cm, sedangkan uretra pada laki-laki itu berbelok-belok dan panjangnya sekitar 18 cm. Adapun fungsi dari uretra yakni mengeluarkan urin dari tubuh. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yakni filtrasi glomerulus, absorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Pada filtrasi glomerulus terjadi penyaringan plasma secara besar-besaran sehingga hampir bebas protein dari kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Adapun hasil dari filtrasi glomerulus yakni urin primar. Selanjutnya, absorpsi tubulus. Absorpsi tubulus merupakan perpindahan zat dari lumen tubulus menuju ke plasma kapiler peritubulus. Hasil dari absorpsi tubulus adalah urin sekunder. Kemudian, sekresi tubulus. Sekresi tubulus merupakan perpindahan zat dari plasma kapiler menuju ke lumen tubulus. Hasil dari sekresi tubulus adalah urin sesungguhnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni ADH atau antidiuretik hormon, hormon insulin, dan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembentukan urin yakni suhu lingkungan, jumlah air yang diminum, dan alkohol. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and